dan juga pejabat apa itu rektor, wakil rektor ataupun dekan itu melakukan perbantuan terhadap tindakan kriminal. Kok bisa kau jadi profesor sebengak ini kau? Apa kabar lo, Dewan? Dan kemudian masih hidup lo, alhamdulillah, sehat ya. Dia ini profesor atau prop tutup botol gitu? Menyesatkan. Ya, semuanya selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Bang Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Teman-teman pastinya sudah tahulah ya bahwa pembenci Bapak Jokowi itu dari berbagai kalangan, berbagai titel, berbagai gelar ya. Mulai dari yang berseragam, berpeci, berdasi, bersorban, berjubah, profesor-profesor ya, doktor-doktor. Nah, kalau kita sebut salah satu pembenci Bapak Jokowi dari kalangan profesor, beliaulah salah satunya ya. Mohon maaf saya bilang, beliau ini adalah salah satu pembenci Bapak Jokowi dari kalangan profesor ya. Beliau ini selalu memberi statement atau narasi yang tajam ya kepada Bapak Jokowi. Selalu menyudutkan Bapak Jokowi, selalu menggiring opini publik. Teman-teman pasti sudah gak asing ya sama profesor satu ini yang memang kerjanya selalu nyinyirin Bapak Jokowi. Dan kali ini narasi atau statement dari Profesor Ikrar Rusabakti ini harus mendapatkan tanggapan tajam juga dari dua macan betina YouTuber Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Ibu DJ Anak Jenderal dan Ibu Yohana Abdullah ya teman-teman. Dimana kali ini Prof Ikrar berupaya untuk menggiring opini publik, bahkan beliau ini percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Nah, seperti apakah kelengkapan statement atau narasi yang disampaikan oleh Profesor Ikrar, dan seperti apakah tanggapan dari Ibu DJ Anak Jenderal dan Ibu Yohana Abdullah? Berikut videonya. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan karena itu kalau UGM tetap melakukan itu, berarti UGM sebagai institusi dan guru-guru besar itu dan juga pejabat apa itu rektor, wakil rektor ataupun dekan itu melakukan perbantuan terhadap tindakan kriminal. Prof, kok bisa kau jadi profesor sebengak ini kau? Dulu 2017 ya, kau diangkat Jokowi sebagai Dubes, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Kenapa enggak kau bilang ijazah Pak Jokowi palsu waktu itu 2017? Kenapa baru sekarang? Dulu kau berterima kasih sama Pak Jokowi karena kau diangkat menjadi Dubes RI untuk Tunisia, walaupun Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak menyetujuinya. Setelah kau menyelesaikan tugas sebagai Dubes RI di Tunisia, kau pulang, kau tidak mendapat jabatan apapun, dan saat itu kau pun mulai bernyanyi, ya, membenci Pak Jokowi. Aneh kan? Aneh lah. Karena apa? Karena nggak punya jabatan, langsung fitnah sana sini. Ini muka-muka kau, ini muka orang yang gila jabatan. Coba dikasih jabatan, dia muncung kau tuh. Ya, sebagai seorang pendidik yang juga garis dalam kajian ilmiah saya lebih mendekatinya dari pendekatan idealis ya, bukan pendekatan realis ya. Walaupun saya juga adalah seorang yang konstruktivis ya. Dalam arti kata bahwa saya ingin melihat bagaimana idealnya dalam melihat Indonesia ataupun dunia, bukan atas dasar siapa yang kuat itulah yang menang ya. Mengapa demikian? Karena belakangan ini itu kemudian tidak sedikit dari kalangan yang katanya dia adalah teman dekatnya Jokowi mengatakan bahwa saya lulus bareng Jokowi pada tahun 1983. Ternyata bukan. Dia juga bukan temannya Jokowi. Dia lulus tahun 89 misalnya kemudian. Dan Seorang profesor membahas masalah ijazah diawali dengan mukadimahnya pakai bahasa istilah-istilah ya untuk menunjukkan bahwa dia ini seorang profesor doktor gitu ya, pengajar, guru besar. Begitu teman-teman. Orang-orang yang mengaku bahwa dia berilmu, dia pasti akan menunjukkan, nih gue berilmu. Makanya bahasa gue beda sama lu. Bahasa gue tuh lebih keren.
Dan di sini mulai muncul kata-kata dia. Ada seorang teman Jokowi, ngaku teman. Ini kayak ngegosip. Tidak memberikan pendidikan sama sekali, melainkan ngegosip. Lucu aja negara Republik Indonesia ini. Orang yang berpendidikan tinggi sampai yang mendapat gelar profesor, tapi karena kebencian, ya, bukannya memanfaatkan ilmu sebaik-baiknya, malah dipakai ilmunya untuk memfitnah sana sini. Ngapain jauh-jauh? Ya kan, kau kuliah, capek-capek kau kuliah, mendapat gelar profesor. Tapi yang ada, jadinya jadi apa? Jadi tukang fitnah. Ketika dia sebagai orang terkenal di Republik ini mengundang diadakannya reuni, itu reuninya pasti dihadiri oleh banyak orang. 1.1. Kedua, tentunya reuninya ini juga bukan kemudian salam-salaman yang kaku dan kemudian pakai menyebut diri, saya ini, saya si A, saya si B, saya si C, tapi seperti juga reuni-reuni yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman SMA, itu pasti langsung merangkul cipika-cipiki atau kemudian sambil mukul pundak, pasti baik itu dalam bahasa Jawa ataupun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Betawi ataupun dalam bahasa Bali pasti nanya, apa kabar lo? Dan kemudian masih hidup lo, alhamdulillah, sehat ya. Ini saya jadi meragukan keprofesoran dia dan dia bilang katanya guru besar gitu. Saya meragukan itu ya. Ini kok kelihatan bodoh sekali ya. Karena apa? Pak Jokowi ini ketika menghadiri sebuah reuni, tentunya orang-orang sudah mengenal Pak Jokowi siapa. Masa seenaknya aja mau nepok pundaknya? Apa kabar lo? Pak Jokowi berada di mana saja sudah pasti dikelilingi oleh Pas Pampres. Tidak sembarang orang bisa nepuk-nepuk pundaknya. Ini, belakangan ini saya perhatikan profesor, doktor, ahli hukum, pejabat, jenderal, otomatis menjadi dungu dan bodoh ketika dia punya kebencian gitu. Ini contohnya, guru besar memberikan pendidikan di akun YouTube-nya. Jadi teman-teman, jangan terpengaruh dengan gelar-gelar. Pembenci ini memang sengaja memunculkan orang dengan gelar-gelar ketokohan, ya, orang-orang tokoh-tokoh yang dihormati oleh rakyat, gitu ya, sengaja dimunculkan, dibayar gede untuk ngomong, bernarasi, menghasut. Kata profesor ini, bagaimanapun Prabowo sebagai seorang presiden itu harus mengambil keputusan yang tegas, jangan kemudian mencela-mencela. Gak ada Prabowo Subianto mencela-mencela. Lagian, masalah urusan ijazah Bapak Joko Widodo, Prabowo Subianto tidak masuk campur. Bukannya sudah ada pengadilan yang menentukan nanti. Jadi kau sama Mr. Panji slow aja. Ya, sabar. Tunggu keputusan pengadilan. Ya, aku yakin kawan kau yang sebelah itu, Mr. Panji, akan memakai rompi warna oranye. Percayalah kok. Karena apa? Karena ijazah Jokowi asli. Dan ini adalah suatu penghinaan terhadap Joko Widodo. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo atau Dr. Tifa, mereka hanya diminta klarifikasi. Apa yang dilakukan oleh mereka pada tanggal 26 Maret 2025. Ya. Dan itu kemudian mereka merasa aneh. Tanggal 26 Maret itu memang ada apa? Dan mereka kemudian terheran-heran. Ya, mengapa mereka kemudian ditanyakan soal-soal itu. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata yang disebut-sebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi ya pada 2017 ya, itu adalah seorang dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya. Itu kemudian soal pembimbing nanti. Jadi begini teman-teman, dia ini kan profesor ya. Harusnya dia tahu proses penyelidikan dan penyidikan di Bareskrim seperti apa. Seharusnya dia tahu status seseorang ketika dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangan atas laporan seseorang yang terkait dengan penghinaan dan ujaran-ujaran kebencian serta provokator dan pencemaran nama baik. Harusnya dia ngerti nih. Pak Jokowi melaporkan, Pak, saya ingin melaporkan seseorang yang sudah mencemarkan nama baik saya, penghinaan, fitnah. Kemudian polisi akan bertanya nih, siapa Pak terlapornya? Karena ini merupakan sebuah kejadian, maka Pak Jokowi sebagai pelapor tidak mencantumkan terlapor, tapi sudah menyebutkan inisial-inisial
untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan. Saya pernah menjelaskan waktu itu polisi sudah menyebutkan inisial RS, ES gitu kan. Kenapa hanya inisial? Karena memang belum ada terlapornya. Jadi baru dikasih inisial di mana orang tersebut yang dianggap terlibat pada peristiwa penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax dan fitnah. Itu. Dia ini profesor atau prop tutup botol gitu. Menyesatkan. Kalau orang yang awam menonton dia ngomong, bingung mencernanya itu ya. Kualitasnya seperti ini. Saya juga heran, ini yang memberikan dia profesor dan julukan-julukan memberikan dia gelar-gelar guru besar itu siapa? Dia punya kehebatan apa sih? Bingung saya. Ya, bukan menghina ya, tapi ini fakta. Teman-teman bisa lihat sendirilah. Kualitas dia ini dalam menceritakan kasus ijazah palsu saja seperti emak-emak ngomongin orang. Seperti emak-emak yang hobi gosip. Katanya temennya begini, ternyata bukan temennya, katanya begini. Kemarin Roy Suryo dipanggil sama polisi. Ternyata polisi tidak menyebutkan siapa yang terlapor. Sebenarnya dia paham, tapi dia ingin menutup-nutupi itu. Dia ingin membuat cerita lain. Seolah-olah Pak Jokowi itu membuat fitnah terhadap Roy Suryo, si Egy Sujana, Rismon, kemudian ya itulah orang-orang itu tuh yang di inisial-inisial itu. Ini yang saya bilang, orang pinter tapi minterin. Dia ngerti, dia paham, tapi dia membuat cerita lain. Cerita sebenarnya dibungkus oleh gelar profesornya. Sebenarnya kalian ini, ya, kalian tahu ijazah Jokowi itu asli. Tapi karena kalian hanya ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, jadi kalian pun menebar fitnah supaya rakyat Indonesia ini berpecah belah. Video-video kalian ya yang memfitnah Pak Jokowi ya kan, kalian sebar. Ya kalau setiap hari kalian membuat konten memfitnah Pak Jokowi, lama-lama rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi pasti percaya. Kenapa? Ya kita pecinta Pak Jokowi harus selalu mengcounter video-video kalian ini supaya apa? Supaya rakyat Indonesia ini tahu bahwasannya kalian itu hanya tukang fitnah yang ingin negara Republik Indonesia ini ribut, kacau. Buat kau profesor, ya, nggak cocok kau gelar kau profesor. Orang kau error. Kau ini cocoknya profesor, bukan profesor. Aku heran nengok kalian ini ya kan. Pendidikan tinggi, ya. Tapi karena nggak dapat jabatan, timbul kebencian, otak mulai error. Mulailah fitnah sana sini. Kan alangkah baiknya kalau seandainya ilmu yang kalian dapat itu, kalian manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Selain kalian mendapatkan pahala, kalian mendapat ketenangan jiwa. Daripada kalian menebar kebencian, menebar fitnah, yang ada kalian kena gangguan jiwa. Buat seluruh Indonesia, ya, jangan pernah percaya ya kan fitnahan-fitnahan yang dituduhkan kepada Bapak Joko Widodo. Karena apa? UGM sudah menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi asli. Jadi berarti ijazah Jokowi asli. Karena hanya UGM yang punya wewenang yang bisa menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Bukan orang lain. Jadi buat Indonesia, kita sama-sama sudah pintar. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti ini yang hanya menginginkan kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Jadi sungguh disayangkan di negeri kita ini banyak sekali profesor-profesor yang doyannya nyinyir gitu teman-teman. Seharusnya profesor itu kan memberikan statement atau narasi yang mengedukasi ya bagi generasi-generasi kita gitu kan. Menyampaikan narasi-narasi yang membangun gitu, bukannya narasi-narasi yang menyesatkan, narasi-narasi yang menebar kebencian ya. Ujaran kebencian disampaikan juga. Ya pokoknya ini tidak elok untuk seorang profesor menyampaikan hal seperti itu, kan mereka tuh wawasannya tinggi gitu loh.
Beda dengan kita-kita yang cuma rakyat biasa ya. Jadi profesor seperti ini memang layak mendapatkan kritik atau tanggapan yang tajam ya dari netizen. Nah, seperti itu teman-teman, barusan kita sudah menyimak tanggapan dari Ibu DJ Anak Jenderal dan Ibu Yohan Abdullah. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, Mang Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga sehat selalu dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Nah, mungkin segini saja video kali ini dari Mang Ujang. Sampai jumpa lagi di next video.